Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amara bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi faqad ba'uda min rahmatillah man adaka ramadan wa la yughfar lah. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan ucapan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Rahman dan Tuhannya Rahim. Dengan limpahan rahmat, nikmat dan qudrah muwafaqah daripada Allah, telah masuk kita kembali di bulan suci Ramadan, syahrul mubarak, syahrul Quran wa syahrul siyam. Mudah-mudahan di bulan puasa ini amal ibadah kita terus meningkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkai salam kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan dan menggariskan agama yang benar kepada kita. Dengan agama tersebut taulah kita mana tontonan hidup dan mana tuntunan hidup. Mudah-mudahan sepanjang hayat dikandung badan sunnah beliau kita amalkan dan selawat kita panjatkan, insyaallah pada hari kiamat nanti sunnah beliau kita dapatkan. Amin, amin, amin rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat serta pemirsa TV Agara yang berbahagia sekalian, alangkah gundahnya keadaan pada waktu itu, alangkah mencekamnya keadaan pada waktu itu, dan termasuk Ummul Mukminin Siti Aisyah sedang menanti kabar dengan hatinya sangat gundah. Apa gerangan kejadian pada waktu itu? Kejadian adalah peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud 70 sahabat yang besar syahid, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib yang disebut dengan Asadullah singa Allah, syahid di medan perang Uhud. Dan Rasulullah belum kembali ke Madinah pada waktu itu. Siti Aisyah menanti dan menanya orang yang datang, bagaimana keadaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang yang sedang naik unta dengan membawa barang yang aneh, yaitu jenazah orang yang syahid dalam perang Uhud. Dua di depan dan dua di belakang. Yang di depan adalah dua putra beliau dan belakang adalah suami beliau dan keponakan beliau, ini syahid di perang Uhud. Siti Aisyah bertanya kepada perempuan yang konon bernama Al-Ghansa, wahai Al-Ghansa, tahukah kamu bagaimana kabar Rasulullah? Al-Ghansa menjawab, Ummul Mukminin tidak usah gelisah, Ummul Mukminin tidak usah sangsi bahwa Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Demikian keterangan beliau. Kemudian Siti Aisyah bertanya, wahai Al-Ghansa, jenazah siapakah yang kau bawa ini? Yang dua laki-laki di depanmu dan dua laki-laki di belakangmu. Al-Ghansa menjawab dengan tenang bahwa dua yang depan inilah anak dan putra saya, dan dua di belakang adalah satu keponakan dan satu suami saya, mereka syahid di perang Uhud. Sidang pemirsa berbahagia sekalian, mengapa sampai Al-Ghansa tenang menjawab pertanyaan Siti Aisyah yang padahal pertanyaan itu sangat mengharukan? Jawabnya singkat. Beliau Siti Al-Ghansa menjawab dengan tenang, karena
Pertama, karena iman dalam hati beliau telah tercantap dan telah mematerikan satu kesungguhan istiqamah dalam hati beliau. Maka begitu musibah besarnya beliau hadapi, beliau sabar menerima. Walaupun anak beliau yang syahid 2 orang dan suami serta keponakan beliau syahid dalam perang Uhud tersebut, beliau tidak bergeming dan tidak merubah karena iman dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengapa beliau Al-Ghansa sanggup menerima cobaan ini? Jawabnya singkat, karena beliau mempunyai hati yang sabar. Beliau sabar menghadapi sebuah cobaan semacam ini karena beliau mengetahui bahwa ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah beliau rela menerima cobaan ini karena beliau ikhlas karena Allah. Beliau ikhlas menyalahkan nyawa anak beliau berjuang fisabilillah. Sampai-sampai konon pernah Al-Ghansa ditanya, sewaktu suami saya meninggal di perang melawan orang Islam karena beliau masih kafir pada waktu itu, beliau menangisi suaminya pergi dengan tiada henti-hentinya karena menyesal bagaimana orang Islam membunuh suaminya. Tetapi di kala lain sewaktu 2 anak beliau tewas di perang Uhud, beliau menangis. Bukan karena menangis menyesali kepergian anak beliau, tapi beliau menangis karena tidak ada lagi anak yang akan beliau kerahkan berjuang fisabilillah membela agama Allah. Kaum muslimin dan muslimat dan pemirsa yang berbahagia sekalian, apa urgensitasnya? Apa perlunya cerita ini kita review kembali? Apa hikmah yang tersimpan dalam cerita ini kita review kembali di bulan suci Ramadan ini? Jawabnya adalah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Dipanggil dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. 13 tahun Rasulullah di Mekah membina manusia supaya menjadi orang yang beriman. Air tidak susah menjadi dingin karena sifat air adalah dingin. Api tidak susah menjadi panas karena sifat api adalah panas. Tetapi manusia susah menjadi orang karena membina manusia menjadi orang banyak merupakan proses-proses hingga itu menjadi orang. Mungkin tidak sulit kita mencari manusia, tapi sulit untuk mencari orang. Dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang yang beriman. Al-Ghansa bisa tenang menghadapi musibah sebesar itu. Maka orang yang beriman dalam menghadapi puasa Ramadan tentu dengan kesabarannya, dengan imannya bisa terlaksana dengan secara baik. Ini yang pertama. Yang kedua dengan cerita tersebut adalah tentang kesabaran. Ibadah puasa mendidik manusia menjadi orang yang sabar. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 3 macam tempat kesabaran. Yang pertama adalah sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kunci kesuksesan. Sabar untuk meninggalkan larangan Allah, kunci kesuksesan. Dan sabar dalam rangka menghadapi musibah juga merupakan kunci kesuksesan. Oleh karena itulah orang-orang Arab mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Kalau kita sabar, terang jalan kita tempuh sampai kita cepat. Tapi kalau kita tidak sabar, gelap kita tempuh, kita tersesat di tengah jalan. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari cerita di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Ghansa menghadapi musibah ini dia ikhlas, dia rela karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa mengantarkan manusia pada keikhlasan. Dengan ibadah puasa mengantarkan manusia pada kedisiplinan, dan dengan ibadah puasa membina manusia menjadi orang yang ikhlas dalam kehidupannya. Sesungguhnya mungkin tidak terlampau susah setan menggoda orang yang alim, dan sesungguhnya tidak sulit setan menggoda orang yang kaya. Dan malah orang yang beribadah pun setan tidak sulit menggoda, tetapi setan akan kesulitan dan akan minta ampun kepada Allah kalau menggoda orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak tergoda dengan rayuan, orang ikhlas tidak tergoda dengan pemberian materi segala macam. Orang ikhlas tidak akan tergoda. Oleh karena itulah Rasulullah pernah bersabda, hakai linnas hatta muslimun. Celakalah orang-orang pada manusia sampai dia beriman, dan celakalah orang yang beriman tanpa dia berilmu, dan celakalah orang yang berilmu tanpa dia beramal.
dan pada ujungnya celakalah manusia-manusia yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak ikhlas dalam amalnya, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti adalah ikhlas itulah sebagai akhir perjuangan kita di dunia ini dalam beramal ibadah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia sekalian, demikianlah berbagai santap rohani kita menjelang berbuka pada sore ini. Insyaallah bermanfaat. Kurang lebih dimohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.